Sebagian besar orang pasti sudah sangat familiar ketika mendengar tentang tembok besar Cina atau sering disebut The Great Wall. Kita semua pasti sudah tahu mengenai tembok ini sejak SD, saat kita belajar tentang 7 keajaiban dunia. Tapi sejak kapan tembok ini dibangun, untuk apa dibangun dan berapa lama dibangun? Sebagian besar orang pasti akan mengatakan tidak tahu. Di video ini kita akan mengulik dan belajar mengenai tembok besar Cina, kuburan terpanjang di muka bumi. Cikal bakal tembok besar ini dibangun pertama kali pada periode zaman musim semi dan musim gugur di Tiongkok atau sekitar tahun 722 sebelum Masehi sampai 481 sebelum Masehi. Dilanjutkan lagi pada periode zaman negara-negara berperang atau sekitar 453 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi. Pada masa itu, Cina terbagi menjadi banyak kerajaan. Para penguasa membangun tembok untuk melindungi wilayahnya masing-masing. Sampai pada tahun 221 sebelum Masehi, Qin Shi Huang dari dinasti Qin berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan lainnya dan menyatukan daratan Cina menjadi satu kekaisaran. Setelah berkuasa, Qin Shi Huang memerintahkan proyek penggabungan tembok yang ada menjadi satu rangkaian yang utuh. Tujuannya adalah sebagai pembatas dan pelindung dari serangan suku barbar dari utara yaitu suku Xiongnu, kelompok suku nomaden penunggang kuda yang sering menjarah dan merampok rakyat Cina. Dalam periode-periode berikutnya tembok ini terus diperbaiki, dimodifikasi, dan terus bertambah panjang sampai konstruksi terakhir dilakukan pada periode dinasti Ming, yang memerintah dari tahun 1368 sampai tahun 1644 Masehi. Sebagian besar tembok yang kita lihat sekarang ini adalah hasil konstruksi periode Ming. Selebrasi dan tragedi mewarnai pembangunan tembok ini. 2000 tahun masa pembangunannya, berbagai dinasti berkontribusi, ribuan musim dilewati, banyak pekerja yang gugur. Jumlah pasti orang yang gugur saat membangun tembok besar ini tetap tidak diketahui. Diperkirakan lebih dari 1 juta orang mengerjakannya selama 2000 tahun pembangunannya. Dengan jumlah korban jiwa sekitar 40% hingga 50%. Ini berarti, sekitar 400.000 hingga 500.000 orang gugur saat membangun tembok tersebut. Dan banyak dari mereka dikuburkan di dalam pondasi tembok tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan banyak korban jiwa dalam pembangunan tembok ini diantaranya adalah kondisi kerja yang mengerikan, makanan yang tidak mencukupi, lereng bukit yang curam, dan cuaca yang brutal. Banyaknya korban yang gugur membuat tembok ini dijuluki sebagai kuburan terpanjang di muka bumi. Tembok besar ini sebenarnya tidaklah panjang secara terus-menerus, alias tembok ini sebenarnya terputus-putus. Tembok besar ini adalah kumpulan tembok-tembok pendek yang mengikuti bentuk pegunungan Tiongkok Utara. Seperti yang bisa kalian lihat di gambar ini. Garis-garis berwarna-warni ini merupakan gambaran tembok besar. Bagian-bagian yang terputus itu biasanya adalah gunung dengan tebing yang sangat tinggi, atau sungai, sehingga tidak perlu dibangun tembok karena sudah merupakan benteng alami. Orang Tiongkok menyebut tembok ini sebagai Changcheng, yang berarti tembok panjang atau tembok besar. Nama resmi lainnya untuk menyebut tembok ini di Tiongkok adalah Wanli Changcheng, atau tembok yang panjangnya 10.000 li. 1 li, sama dengan 500 meter atau setengah kilometer. Jika kita konversikan ke dalam satuan internasional maka 10.000 li, sama dengan 5.000 kilometer. Pengukuran pada tahun 2009 menyatakan bahwa panjang tembok ini adalah 8.850 kilometer. Namun menurut History Extra, yang mengutip dari survei arkeologi yang dilakukan oleh Badan Administrasi Warisan Budaya Tiongkok pada tahun 2012, menyatakan bahwa panjang total tembok ini sebenarnya adalah 13.000 mil atau 21.000 kilometer. Menjadikannya sebagai bangunan terpanjang yang diciptakan oleh manusia. Sebagai perbandingan, Pulau Sumatera panjangnya adalah sekitar 1.650 kilometer. Jadi, tembok besar ini 13 kali lipat lebih panjang daripada Pulau Sumatera. Saking panjangnya jika kalian ingin menuntaskan berjalan kaki melintasi tembok ini dari ujung timur ke ujung barat, maka kalian akan membutuhkan waktu sekitar 17 bulan. Tembok ini dimulai di timur, tepatnya, di Shanhaiguan, di perbatasan antara Provinsi Hebei dan Liaoning di tepi Laut Bohai. Dan tempat pertemuan tembok besar ini dengan laut berjarak 3 mil atau 5 km di sebelah selatan Shanhaiguan yang disebut sebagai Laolongtou, yang berarti kepala naga tua. Karena tembok besar di sini, menyerupai seekor naga yang sedang meminum air dari laut. Sedangkan untuk ujung di bagian barat, disebut Jiayu Pass atau Jiayuguan di Provinsi Gansu di tengah padang gurun. Ditandai dengan benteng Jiayuguan yang mengesankan, mengingat lokasinya yang tandus di tengah gurun. Ketinggian tembok ini bervariasi,
Tapi rata-rata ketinggiannya adalah sekitar 23-26 kaki atau 7-8 meter. Dan lebarnya juga bervariasi, sekitar 4-9 meter. Arsitektur tembok besar sebenarnya sangat bervariasi tergantung wilayah yang dilewati, ketersediaan bahan dan teknologi, juga periode pembangunannya. Pada masa awal pembangunannya, bahan yang digunakan adalah tanah, batu, dan kayu, karena batu bata belum banyak digunakan. Pada saat tembok ini melewati gunung, batu gunung akan digunakan. Saat melewati tanah datar, tanah akan digunakan. Saat melewati gurun pasir, pasir dan tanah liat dicampur rumputan dan ranting-ranting pohon konifar yang digunakan. Pada masa dinasti Qin 221-206 sebelum Masehi, teknologi belum maju. Material yang digunakan untuk membangun tembok besar adalah tanah bercampur kerikil, kayu, dan batu. Pada masa dinasti Han 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, juga masih menggunakan bahan-bahan yang sama. Pada masa dinasti Tang pertama, 618-690 Masehi, batu bata mulai banyak digunakan. Tapi hanya digunakan untuk tembok kota dan gerbang yang dekat. Baru pada masa dinasti Ming 1368-1644 Masehi, batu bata berkualitas diproduksi, dan untuk semennya dibuat dari campuran batu kapur dan beras ketan. Tembok besar Cina memiliki struktur bangunan yang sama seperti benteng pada umumnya. Terdapat menara suar untuk menyampaikan pesan militer dengan membuat sinyal asap di siang hari dan sinyal api di malam hari. Terdapat juga menara pengintai, tembok bercela untuk melepaskan anak panah, gerbang untuk keluar masuk perbatasan, beberapa dinding pelindung luar, bagian atas dari tembok juga bisa dilalui oleh kuda, tembok pelindung di sisi atas tembok untuk melindungi tentara dan kuda, dan juga terdapat parit di beberapa bagiannya untuk menghambat serangan musuh. Tembok besar ini pernah disebut-sebut sebagai bangunan yang bisa dilihat dari ruang angkasa dengan mata telanjang. Hal ini kemudian dibantah oleh pernyataan NASA. Tembok besar Tiongkok ini hampir tidak terlihat dari dalam pesawat ulang-alik, sehingga tidak mungkin dapat terlihat dari bulan dengan mata telanjang. Astronot pertama Tiongkok yang diluncurkan ke ruang angkasa pada tahun 2003, Yang Liwei juga mengatakan bahwa ia tidak bisa melihat bangunan tersebut. Tembok besar Tiongkok ini masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1987 dan juga menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Tembok ini sekarang mengalami ancaman kerusakan dari alam seperti erosi dan juga dari manusia. Banyak orang yang mencuri beberapa batunya. Beberapa warga sekitar tembok bahkan menggunakan batu-batu itu untuk membangun rumah dan kandang hewan ternak. Sampai hari ini pemerintah Tiongkok terus berupaya untuk merenovasi bagian-bagian tembok yang rusak. Pemerintah Tiongkok juga berusaha meningkatkan kesadaran generasi mudanya mengenai tembok besar dengan membuka jurusan studi tentang tembok besar di universitas-universitas lokal.